Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah henti-hentinya untuk mencurahkan segala karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Terlebih lagi pada kesempatan kali ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, sebuah pelajaran yang sangat-sangat penting, yaitu pelajaran tentang bahasa Arab. Yang mana kalau kita misalkan membaca dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat yang kedua. Di sana Allah berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Jadi sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu dengan berbahasa Arab. Supaya apa? Supaya kalian itu berakal, supaya kalian itu bisa mengerti. Nah, untuk itu penting sekali kita selaku umat Islam yang kitab suci kita itu adalah Al-Qur'an, yang Allah menurunkannya dengan bahasa Arab, maka kita juga perlu untuk mempelajari bahasa Arab tersebut. Nah, baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durusul Lughah Arabiyah, ya, kitab Ad-Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqin biha, ya, yang karya dari Dr. Fi Abdurrahman yang diterbitkan oleh Jami'ah Islamiyah Madinah. Kita masih di pelajaran yang keempat, ya, pelajaran keempat. Kita di pelajaran keempat ini sudah sampai kepada halaman 23. Nah, kemarin sudah kita pelajari tentang adanya tambahan yaitu fi dan ala. Ya, ada tambahan fi dan ala yang kemudian menjadikan kata setelahnya itu menjadi berharokat kasrah. Nah, sekarang kita masuk kepada halaman yang ke 24, ya, halaman 24. Baik, silakan dibuka halaman ke 24 dari bukunya. Nah, kita akan sampai kepada itu apa namanya? B, ya. Ba, ya. Di poin ba ini kita akan mendapatkan lagi ada kata yang baru dari yang sebelumnya belum kita pelajari, ya. Ya, kita lihat di situ misalkan ada kata al-baitu. Nah, kemudian setelahnya ada minal baiti. Nah, apa tambahnya di sini? Tambahnya ada kata min, ya. Tambahannya dengan kata min. Min artinya apa? Min artinya dari, ya, dari. Jadi kalau al-baitu itu rumah, nah kalau minal baiti yaitu dari rumah. Nah, al-baitu rumah, minal baiti dari rumah. Nah, kemudian selain kata min juga ada kata ila, ya. Sehingga di sana kita mendapatkan contoh al-masjidu, kemudian ada ila al-masjidi. Nah, huruf ini, min dan ila ini seperti yang kemarin, ya, fi dan ala. Kalau kemarin fi dan ala itu menjadikan kata setelahnya menjadi berharokat kasroh. Demikian pun ini kata min dan ila juga sama. Kata min dan ila juga menjadikan kata setelahnya berharokat kasroh di akhir hurufnya. Nah, sehingga kita lihat di sini contohnya al-baitu. Nah, harokatnya adalah dhammah. Kemudian kemasukan min menjadi minal baiti. Nah, minal baiti dari tu menjadi ti. Nah, demikian juga masjid al-masjidu. Nah, kemasukan ila, ya, ketambahan ila di depannya menjadi ilal masjidi, ya, ilal masjidi. Nah, inilah pentingnya kita memahami ketika ada kata yang sebelumnya didahului oleh min dan ila ini, kemudian dia harokat terakhir dari harokat huruf terakhirnya berubah menjadi kasrah. Nah, baik. Nah, kita sekarang ambil contoh dari ini percakapan yang ada di halaman 24 ini. Kita baca di situ ada percakapan antara al-mudarris, ya, al-mudarris yaitu guru. Kemudian dia bercakap-cakap dengan Muhammad, ya, Muhammad selaku muridnya. Nah, bagaimana percakapannya? Ya, kita mulai dulu dari yang pertama. Guru bertanya, "Min aina anta?" Ya, min dari, ya, sudah. Min dari, kemudian aina. Ya, dari mana, ya. Aina itu mana.
Jadi kalau min aina menjadi dari mana? Ya. Dari mana anta, yaitu Anda. Kamu atau kamu, ya kamu dari mana? Itu pertanyaan dari guru ini. Kepada siapa? Kepada Muhammad. Min aina anta? Dari mana kamu? Ya. Dijawab sama Muhammad, ana minal Yaban, ya. Saya dari Japan. Japan, kalau bahasa kita Jepang, ya. Nah, ini bisa dilihat di peta di sebelah kirinya itu, ini adalah peta Jepang. Nah, di sana ada negeri Jepang, kemudian ada ibu kotanya Tokyo, kemudian juga ada kota Osaka, ada kepulauan Kuril ya, di atasnya. Itu adalah peta dari Jepang. Sehingga dia menjawab ana minal Yaban, yaitu saya dari Jepang. Nah, kemudian Al-Mudarris guru bertanya lagi kepada Muhammad, wa min aina Ammar? Ya, dan dari mana Ammar? Dan dari mana Ammar itu? Maka Muhammad menjawab, huwa minas Sin, yaitu dia dari Sin, dari Cina. Ammar dari Cina. Huwa itu kata ganti laki-laki tunggal dia. Dia dari Cina. Terus kemudian Mudarris bertanya lagi, wa min aina Hamid? Dan dari mana Hamid itu? Nah, maka dijawab sama Muhammad, yaitu huwa minal Hindi. Ya, dia dari India. Nah, bisa dilihat di peta sampingnya itu ada peta negeri India. Ada kota New Delhi, ada Mumbai, ya. Kemudian di sebelahnya ada di bawahnya ada negeri Sri Lanka, di atas samping atas itu ada negeri Pakistan. Nah, itu adalah peta India. Nggak ditanya di sana, wa min aina Hamid, dari mana Hamid itu? Dijawab, huwa minal Hind, dia dari Hind. Kemudian Mudarris bertanya lagi, aina Abbasun? Ya, di mana Abbas? Nah, di sini coba diperhatikan, kalau pertanyaan cuma aina saja, itu berarti artinya adalah di mana. Tapi ketika ada tambahan di depannya, min berubah menjadi min aina, maka artinya menjadi dari mana. Ya, sehingga di percakapan ini guru bertanya, aina Abbasun? Di mana Abbas? Maka dijawab sama Muhammad, kharaja. Ya, maksudnya adalah Muhammad itu keluar dari kelas. Nah, kemudian guru bertanya lagi, aina zahaba? Kemana dia pergi? Nah, jadi kalau pergi bisa diartikan aina menjadi kemana. Ya, kemana. Ya, intinya sesuai dengan konteksnya. Kalau pergi ya pergi kemana, kan gitu, bukan pergi di mana ya. Nah, tapi kalau konteks aslinya ya di mana. Tapi kalau di sini atau fi aina itu juga di mana. Nah, jadi aina itu mana gitu lah, mana gitu, gampangannya gitu ya. Aina zahaba, kemana dia pergi? Nah, maka dijawab sama Muhammad, zahaba ilal mudir. Dia pergi ke mudir, yaitu kepala sekolah. Perhatikan di sini, setelah ada kata ila, al-mudir menjadi harokatnya kasroh. Jadi, dia pergi ke kepala sekolah. Zahaba ilal mudiri. Nah, terakhir dari percakapannya, wa aina zahaba Aliyun? Dan kemana perginya Ali? Ya, dan kemana perginya Ali? Maka dijawab sama Muhammad, zahaba ilal mirhad. Ya, gambarnya mirhad seperti yang di sampingnya itu, yaitu dia pergi ke kamar mandi ya. Dia pergi ke toilet. Baik, nah dari percakapan ini bisa difahami ya penggunaan kata min ya di sini. Min yang berarti dari, dan kemudian kata aina yang mana ya, dari mana. Atau kemudian kalau juga bisa bermakna aina di mana atau kemana. Nah, baik, kalau kita lancarkan, coba saya bacakan dan silakan diikuti. Saya bacakan dulu. Min aina anta? Langsung diikuti. Ana minal Yaban. Wa min aina Ammar? Huwa minas Sin.
Wa min aina Hamid? Huwa minal Hind. Aina Abbasun? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudir. Dhahaba ilal mudir. Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ilal mirhad. Nah, baik. Nah, kalau sudah dipahami ya, maka langsung saja kita masuk ke latihannya. Latihan yang pertama ini, nah, ini latihan adalah ajib anil asilah al-atiyah. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, pertanyaan ini sesuai dengan ada yang ada di dalam percakapan yang barusan kita baca. Nah, baik. Soal yang pertama. Min aina anta? Ya, dari mana kamu? Ya, tadi silakan dicari jawabannya sesuai yang ada di teks di atas. Nah, percakapan di atas. Nah, a'anta minal Filipin? Ya, apakah kamu dari Filipin? Ya, ketika ada pertanyaan dengan apa kata tanya A, ya jawabannya dengan naam atau la ya, iya ataukah tidak. Baik, soal nomor 3. Man minasin? Siapa yang dari Cina? Silakan dijawab. Titik minasin. Nah, terus yang keempat, min aina Hamidun? Ya, bisa dijawab huwa min titik. Nah, silakan dilihat dari teksnya yang di atas. Nah, terus yang kelima, aina dhahaba Abbasun? Sesuai dengan yang ada di percakapan, ya kemana perginya Abbas? Nah, terus terakhir soal yang keenam, idh adhaba ya, afan, saya ulangi. Adhaba Aliyun ilal mudiri? Ya. Nah gini, ini apakah ya? Adhaba Aliyun ilal mudiri? Apakah Ali pergi ke mudir? Nah, jawabannya iya ataukah tidak. Sesuai dengan yang ada di percakapan di atas. Baik, silakan dikerjakan dulu, ditulis jawabannya, dan setelah selesai nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, alhamdulillah ya, kalau sudah selesai coba kita lihat jawabannya. Yang pertama, min aina anta? Dari mana kamu? Jawabannya adalah ana minal Yaban ya, saya dari Jepang. Yang kedua, a anta minal Filipin? Apakah kamu berasal dari Filipin? Ya, jawabannya tidak ya, tidak. La, ana minal Yaban. Tidak, saya dari Jepang. Baik, berikutnya. Man minasin? Siapa yang dari Cina? Siapa? Ya, ini Ammarun minasini. Ya, dijawab Ammarun minasini. Baik, yang keempat. Min aina Hamidun? Ya, dari mana Hamid? Ya, jawabannya huwa minal Hindi. Ya, huwa minal Hindi sesuai dengan yang ada di percakapan. Berikutnya, aina dhahaba Abbas? Abbasun? Ya, kemana perginya Abbas? Maka dijawab yaitu dhahaba ilal mudiri. Dia pergi ke kepala sekolah. Dhahaba ilal mudir. Terus yang terakhir yang keenam, dhahaba Aliyun ilal mudiri? Ya, apakah Ali juga pergi ke kepala sekolah? Jawabannya ya atau tidak? Ya, tidak. Jawabannya adalah la. Dhahaba Aliyun ilal mirhad. Ya, Ali pergi ke toilet. Baiklah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bagian pertama, bagian latihan pertama dari ini kelompok B ini, dan mudah-mudahan ini bisa difahami dan insya Allah nanti kita lanjutkan kepada pertemuan berikutnya. Nah, sekali lagi bahwasanya dengan belajar ini sedikit demi sedikit ya, akan tapi ketika itu berlangsung terus-menerus maka insya Allah akan lebih
meresap dalam keingatan kita. Daripada kita langsung banyak sekali habis, kemudian tidak belajar lagi, maka itu akan lebih cepat hilang juga dari ingatan kita. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk para pemirsa sekalian, dan menjadikan ini sebagai bekal kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.